Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbandingan kurikulum pendidikan di negara Indonesia dan negara Tiongkok. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Nadia Rahmalita dengan NIM 40014200021, kemudian Wismani Larasjati NIM 40014200031, Kayantri Sabita Maulani dengan NIM 40014200037, Iya, Amiratul 9. Milah 40014200050, dan Indah dari Naswa N 40014200071. Nah, untuk yang pertama yaitu tujuan pendidikan dari negara Tiongkok. Nah, untuk tujuan pendidikan di negara Tiongkok ini yaitu mempersiapkan para pelajarnya untuk melakukan pengembangan diri dalam dimensi estetika, fisik, intelektual, dan juga moral, sesuai dengan bidang pekerjaannya agar kelak nanti dapat menjadi pekerja sosialis yang beridealisme, terdidik, dan berbudaya, serta disiplin dan memiliki karakter yang kuat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sendiri diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya atau disebut aktualisasi, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya atau disebut juga potensialitas, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan, atau disebut dengan idealitas. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya ada jenjang pendidikan di Tiongkok. Untuk di Tiongkok sendiri, pendidikan dasar terdiri prasekolah dan SD. Kemudian untuk pendidikan tinggi terdiri dari Dasuan, Pebanke, Suosi, dan Bosi. Kemudian pendidikan teknik dan kejuruan terdiri atas sekolah menengah akademis dan sekolah menengah kejuruan atau teknik. Selanjutnya ada pendidikan orang dewasa terdiri dari mengembangkan pendidikan sekolah tradisional menjadi pendidikan seumur hidup. Untuk jenjang pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan pendidikan di Tiongkok, apabila di Indonesia untuk prasekolah sendiri biasanya terdapat PAUD atau TK atau RA, kemudian ada pendidikan dasar yang berupa SD sederajat atau MI sederajat, kemudian SMP, MTS sederajat. Kemudian untuk pendidikan menengah terdiri SMA atau MA sederajat dan SMK atau MAK. Kemudian untuk pendidikan tinggi di Indonesia terdiri atas akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Untuk selanjutnya adalah sistem pendidikan di Tiongkok. Tadi sesuai dengan yang dijelaskan pada jenjang pendidikan bahwa pada sistem pendidikan ini dibagi menjadi yang pertama ada pendidikan dasar. Pada pendidikan dasar itu dimulai dengan pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah sendiri ini berlangsung selama 3 tahun, yang artinya pendidikan formal itu dimulai pada usia anak 3 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan usia 6 tahun masuk ke sekolah dasar selama 6 tahun. Dengan mata pelajaran utama diantaranya ada sains, geografi, sejarah, matematika, bahasa Cina, dan sebagainya. Selain mata pelajaran itu juga diajarkan pendidikan politik dasar, moral, dan juga pendidikan jasmani. Untuk seluruh pelajaran di SD ini menggunakan guru kelas kecuali untuk mata pelajaran seni dan olahraga. Kemudian untuk jumlah siswanya di setiap kelasnya itu mencapai 60-90 orang. Selain itu juga terdapat perbedaan untuk kurikulum pada sekolah dasar yang berada di kota dan juga yang berada di desa. Siswa yang sekolah dasarnya berada di kota itu diwajibkan untuk mempelajari mata pelajaran olahraga, sedangkan untuk siswa sekolah dasar yang berada di desa mendapatkan pelajaran tambahan seperti pelajaran pertanian. Pendidikan sekolah dasar di Cina ini tidak ada ujian khusus seperti ujian nasional sebagai syarat kelulusannya. Namun meskipun demikian, setiap siswa itu harus memiliki prestasi yang menonjol sejak dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SMP. Nah, kemudian nanti di SMP-nya ini baru mereka melakukan ujian kelulusan.
untuk dapat masuk ke SMA unggulan yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Untuk biaya pendidikan SD, seluruhnya itu gratis jika anak tersebut adalah anak pertama. Namun jika memiliki dalam suatu keluarga itu terdapat lebih dari satu anak, maka tidak dapat semua anak itu digratiskan. Begitu pula pada pendidikan jenjang SMP. Nah, untuk sekolah dasar sendiri ini selalu diadakan pada hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 16.30. Nah, siswa-siswi ini dikumpulkan mulai 7 pagi, diawali dengan senam bersama, kemudian pada sekitar pukul 8, berlangsung selama 2 jam pelajaran, kemudian istirahat selama 10 menit. Nah, dilanjutkan belajar kembali 3-4 jam. Kemudian dilakukan istirahat siang mulai dari 11.30 hingga 13.30. Nah, uniknya sistem pendidikan di Tiongkok ini mereka menyediakan waktu untuk tidur siang. Nah, setelah itu pada pukul 16 baru mereka kembali ke kelas dan melanjutkan pelajarannya hingga pukul 16.30. Nah, untuk selanjutnya ini ada pendidikan teknik dan kejuruan yang bisa dikatakan pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah ini digolongkan menjadi 2 golongan, di antaranya ada pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah kejuruan atau teknik. Pada tingkat pendidikan, bisa di-back sebentar, Ras. Nah, sebelumnya lagi. Nah, pada tingkat junior itu berlangsung selama 3 tahun dan dimulai pada usia 12 tahun. Untuk masuk ke tingkat senior, ditentukan berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan, apakah mereka dapat lanjut ke tingkat senior atau mengikuti kelas kejuruan. Untuk kurikulumnya sendiri, SMP atau sekolah menengah pertama ini terdapat 13 mata pelajaran. Ada pelajaran matematika, politik, pendidikan, moral, bahasa Cina, dan bahasa asing. Pada tingkat ini terdapat kelas sains. Untuk selanjutnya itu ada tingkat senior yang berlangsung selama 2-3 tahun, dimulai pada usia 15 tahun. Kurikulum pada SMA atau sekolah menengah atas itu sangat berbeda sekali dengan SD maupun SMP yang ada mata pelajaran wajibnya. Di SMA ini para siswa itu menyesuaikan sesuai dengan keinginannya. Pada tingkat senior ini atau SMA itu terdapat kelas sains dan juga kelas sosial. Kemudian murid-murid itu akan memilih untuk mengikuti kelas tersebut. Lulusan tingkat senior ditujukan untuk masuk dan les tes perguruan tinggi nasional. Dalam kurikulumnya terdapat juga olahraga dan juga politik. Jadi berbeda dengan kurikulum di Indonesia yang mana di antaranya itu Indonesia dalam pemilihan kurikulum dilakukan pada saat kuliah, sedangkan di Tiongkok sendiri itu dimulai pada saat SMA. Next. Kemudian untuk selanjutnya ada tingkat perguruan pendidikan tinggi. Selama lebih dari 10 tahun, pendidikan Cina itu terus berkembang dan mengalami banyak reformasi. Pendidikan tinggi di Cina menawarkan program akademik dan juga kejuruan. Banyak universitas dan kelas di Cina yang memiliki kualitas dan tingkatan yang sangat bervariasi. Pendidikan tinggi Cina itu diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, berbeda di antaranya jenjang pertama, jenjang kedua, dan juga jenjang ketiga. Untuk jenjang pertama itu terbagi menjadi Dezuan dan Pengke. Dezuan itu merupakan tingkatan D2 atau D3. Nah, pendidikan itu seperti pendidikan tipe vakasional yang ditujukan untuk memenuhi pasca kerja. Sedangkan untuk Pengke ini tingkatan S1 atau D4. Kemudian untuk jenjang kedua itu disebut dengan Suoshi, yaitu tingkat pendidikan master atau S2 yang dapat diakses setelah lulus dari jenjang tinggi atau S1 tadi. Kemudian untuk jenjang ketiga disebut dengan Boshi, yaitu pendidikan tinggi tingkat doktor atau S3. Pada selanjutnya ada pendidikan dewasa. Pada tingkat pendidikan dewasa sejak tahun 80-an abad ke-20, Cina telah menerapkan 2 strategi penting, yaitu membuka dunia luar dan berfokus pada konstruksi ekonomi. Untuk memenuhi permintaan modernisasi terhadap pekerja yang kompeten dan bakat khusus di berbagai bidang, pemerintah Cina telah mementingkan pengembangan pendidikan orang dewasa dan membuat serangkaian kebijakan
untuk mempromosikan pendidikan orang dewasa dan Tiongkok. Tujuan mendasar dari pendidikan orang dewasa ini adalah memungkinkan semua warga negara dengan kemampuan untuk hidup, bekerja, untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh melalui pengembangan sumber daya pribadi mereka, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan mengoptimalkan kepribadian mereka sesuai dengan kebutuhan yang berbeda dalam hidup, pekerjaan, dan juga belajar. Secara khusus pendidikan orang dewasa itu harus memenuhi tugas-tugas di antaranya. Yang pertama itu ada memberikan pendidikan dasar perbaikan untuk warga negara yang gagal, menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian yang kedua, menawarkan pelatihan prakerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan untuk membantu mereka mencari pekerjaan yang memenuhi standar pengembangan ideologis, penanaman moral, pengetahuan budaya, keterampilan, kejuruan, dan kemampuan praktis. Kemudian yang ketiga, menawarkan pendidikan berkelanjutan kepada tenaga profesional spesialis untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan kemajuan sosial dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, menyediakan varietas pendidikan sosial budaya dan kehidupan untuk semua warga negara untuk memenuhi tuntutan spiritual mereka yang meningkat. Kemudian yang terakhir, memenuhi kebutuhan individu untuk pengembangan pribadi dan membantu individu dan kelompok sosial meraih peluang pribadi dan sosial mengatasi tantangan di masa depan. Next. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kurikulum IPA Tiongkok. Kurikulum dirumuskan oleh Komisi Pendidikan Negara atau SEDC yang sangat fleksibel serta bervariasi atas dasar kemampuan dan karakteristik wilayah, kota, dan desa dengan memberikan keluasan bagi daerah atau pedesaan untuk menambah kurikulum lokal dengan acuan sebagai berikut. SD memuat 10 mata pelajaran yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Untuk SD pedesaan, misal memuat mata pelajaran pertanian selain mata pelajaran inti, moral, matematika, dan bahasa Cina. Sedangkan untuk SD perkotaan, diwajibkan mata pelajaran olahraga. Sekolah menengah pertama memberikan 13 mata pelajaran wajib, termasuk diantaranya MA, pendidikan moral, politik, bahasa Cina, bahasa asing, dan matematika. Sedangkan untuk SLTA atau SMA disesuaikan dengan keinginan siswa, kebutuhan sosial masyarakat, serta kondisi lembaga setempat dengan beberapa mata kuliah pilihan. Kemudian kurikulum pendidikan dasar menengah Cina mengalami perubahan kurikulum sebanyak 7 kali sejak berdirinya Republik Rakyat Cina. Perubahan kurikulum merupakan tuntutan yang dibutuhkan agar Cina menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi dan pasar kerja domestik maupun global. Pada perubahan kurikulum ke-7 kalinya tahun 2007, pemerintah sangat terbuka terhadap hasil penelitian di bidang pendidikan dan masukan dari praktisi pendidikan, pengusaha, dan orang tua serta masyarakat peduli pendidikan, baik dari tingkat kecamatan dan tingkat nasional. Next. Kemudian ada sistem penilaian Tiongkok, yaitu berupa sistem ujian dan sertifikasi. Sekolah dasar dan menengah melaksanakan 4 macam ujian, yaitu ujian semester, ujian tahunan, ujian akhir sekolah, dan ujian masuk SMP. Ujian-ujian ini terbatas pada mata pelajaran bahasa Cina dan matematika. Untuk masuk perguruan tinggi, dilakukan ujian seleksi nasional dengan pemisah antara pilihan sains dan ilmu sosial. Kemudian evaluasi pendidikan itu terdapat 4 macam ujian di Tiongkok, yaitu ujian masuk sekolah menengah ke atas, ujian akhir sekolah, ujian masuk perguruan tinggi, dan ujian masuk pasca sarjana. Pada ujian masuk sekolah menengah atas itu adalah seleksi tertulis bagi pelajar SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA. Kemudian soal itu bisa disusun oleh sekolah sendiri, akan tetapi memenuhi standar dari pemerintah. Jadi mirip dengan Indonesia yang punya kisi-kisi. Akan tetapi di Cina soal ujian bisa ditentukan dan disusun oleh pemerintah provinsinya itu secara langsung. Kemudian mata pelajaran diujikan itu biasanya berbeda untuk setiap provinsi. Misalnya di Beijing itu mata pelajaran diujikan itu matematika, sastra, bahasa Inggris, olahraga, kimia, dan fisika. Kemudian terdapat pembagian nilai pada setiap mata pelajaran yang diujikan, semacam nilai total pada setiap mata pelajaran itu dan passing grade. Kemudian hasil tes diumumkan 1 bulan setelah tanggal tes, dan itu bergantung pada sekolah. Kemudian pada ujian akhir sekolah itu harus diikuti oleh seluruh pelajar untuk mendapatkan ijazah kelulusan resmi dari SMA di Cina. Standar materi ditetapkan oleh pemerintah, teknis ujian dan pengumuman nilai oleh sekolah masing-masing. Kemudian mata pelajaran diujikan yaitu matematika, sejarah, geografi, sastra, bahasa Inggris, fisika, biologi, dan lainnya.
Kemudian pembagian nilai hasil ujian itu menjadi A, B, C, D. A itu baik sangat baik, B itu baik, C itu cukup, dan D buruk. Kemudian ada ujian masuk perguruan tinggi. Ujian ini tertulis untuk melakukan jenjang ke perguruan tinggi. Standar dan metode dijalankan oleh pemerintah langsung. UMPTC ini digelar secara serempak pada tanggal 7 sampai 9 Juni setiap tahunnya. Beberapa sekolah minoritas menggelar UMPTC 2 kali, ditambah dengan ujian pada bulan Januari atau biasa disebut ujian masuk musim semi. Sejak kebijakan pemerintah pada tahun 2003, setiap UMPTC harus dilakukan serempak pada tanggal 7 sampai 9 Juni dengan pembagian ujian sebagai berikut. Tanggal 7, pukul 9 sampai 11.30 ujian sastra Cina. Pukul 15 sampai 17 ujian matematika. Kemudian tanggal 8, pukul 9 sampai 11.30 ujian ilmu pengetahuan sosial atau ilmu pengetahuan alam. Pukul 15 sampai 17 ujian bahasa asing, sosial, atau ilmu pengetahuan alam. Pukul 15 sampai 17 ujian bahasa asing bisa Inggris, Jepang, Rusia, Prancis, Jerman, atau Spanyol. Nah, itu disebut sistem 3+X. Adalah sistem yang paling sering diterapkan oleh beberapa universitas di Cina, seperti Beijing, Tianjin, Fujian, dan 22 provinsi lainnya. Akan tetapi, Shanghai ini berbeda. Shanghai memakai sistem 4 plus basic comprehensive. Kemudian terdapat total nilai setiap mapel yang diujikan. Dan hasil tes ini itu tidak berpengaruh pada UAS di SMA. Jadi baik ujian akhir sekolah di SMA dan ujian masuk perguruan tinggi ini terpisah. Setelah ujian keluar, barulah memilih universitas dan jurusan. Kemudian ada ujian masuk pasca sarjana. Ujian masuk pasca sarjana ini dilakukan bagi lulusan S1 yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu S2 atau bisa juga langsung S3. Kemudian terdapat persyaratan bagi ingin yang melanjutkan. Mata pelajaran tes UMPSC itu ada bahasa Inggris, ilmu politik, dan tes pengetahuan makro dan mikro sesuai dengan jurusan yang dipilihnya. Kemudian terdapat pedoman bagi mahasiswa yang ingin mendaftar ujian ini. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kualifikasi guru Tiongkok. Bagi siapapun rakyat di Tiongkok yang memiliki keinginan dan niat luhur untuk menjadi seorang guru, bisa mengajukan pendaftaran tanpa kecuali, dengan batas umur yang ditentukan dan kualifikasi yang tertulis dan diatur dalam Teachers Law pasal 11, dengan rincian sebagai berikut. Untuk memperoleh kualifikasi bagi seorang guru TK, para guru minimal harus merupakan lulusan dari sekolah keguruan atau tingkat di atasnya. Untuk memperoleh kualifikasi bagi seorang guru SD, calon guru minimal harus merupakan lulusan dari sekolah keguruan tingkat dasar atau tingkat di atasnya. Untuk memperoleh kualifikasi menjadi seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama atau guru untuk kursus pengetahuan umum dan program khusus di sekolah kejuruan dasar, calon para guru minimal harus merupakan lulusan dari sekolah keguruan tingkat atas atau dari pendidikan keguruan dalam sistem perguruan tinggi atau universitas. Untuk memperoleh kualifikasi untuk menjadi seorang guru di sebuah sekolah menengah atas atau guru untuk kursus pengetahuan umum dan program khusus di sekolah kejuruan menengah, calon para guru minimal harus merupakan lulusan dari sebuah perguruan tinggi resmi. Untuk memperoleh kualifikasi untuk guru di sebuah lembaga pendidikan tinggi, calon para guru minimal harus menyelesaikan program sarjana atau program pasca sarjana mereka sesuai dengan peraturan terkait. Untuk memperoleh kualifikasi bagi seorang guru untuk pendidikan orang dewasa, calon para guru minimal harus merupakan lulusan dari lembaga pendidikan tinggi, tergantung pada tingkat dan standar dari kategori pendidikan orang dewasa terkait. Hal tersebut berbeda dari kualifikasi guru di Indonesia, di mana kualifikasi guru di Indonesia terdiri dari 2 kualifikasi, yaitu kualifikasi akademik dan kualifikasi kompetensi. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sini tidak ada batasan spesifik tentang kualifikasi akademik untuk guru SD hingga guru sekolah tinggi. Untuk kualifikasi selanjutnya adalah kualifikasi kompetensi, yaitu diatur pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang terdiri atas yang pertama kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik.
Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang terakhir adalah kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Next. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.